Jadi buat kalian saudara-saudara yang menjalankan ibadah Ramadan sekarang, kalian jangan lupa, jangan cuma puasa, sholatnya juga 5 waktu, ya toh? Senyum. So, Mika baru pulang sekolah, Tante. Bagaimana Mika? Sulap. Neng. Sulap. Kalau pas sama Ramadan berarti buka puasanya mungkin jam 10 atau jam setengah 11 malam. Halo saudara-saudara, apa kabar? Ibu RT muncul lagi di hadapan layar kalian. Yes, ini kita tidak di dapur, ini di belakang kalian lihat Ibu RT yang lain sedang bercakap-cakap, saudara-saudara ya. Yes, jadi di vlog kali ini berbeda, sangat berbeda dari vlog-vlog lainnya. Karena kayak di judul yang kalian sudah lihat itu, kita ini sekarang lagi berpuasa, saudara-saudara. Jadi ini sebenarnya hari Senin, harusnya kan besok hari pertama Ramadan toh. Dan yes, ini juga challenge dari Bang Dava Tutorial Android, nama channel YouTube-nya. Waktu itu ada komen di saya punya vlog yang bikin ayam KFC itu, bilang bikin challenge dong Kakak Lita, keluarga Ibu RT puasa pertama kali di sana gitu. Terus juga yang vlog yang kemarin saya upload itu, yang kemarin dulu saya upload vlog apa tuh, tongseng ayam tuh, ada komen lagi, dia kasih ingat, siap-siap Ibu RT 2 hari lagi. Oh ya, 2 hari lagi Ibu RT kan kemarin janji. Oh ya, mungkin waktu itu saya balas, saya bilang oke, nanti saya coba bikin kontennya. Jadi dia komen siap-siap Ibu RT 2 hari lagi. Ibu RT kan kemarin janji di komen mau bikin vlog puasa pertama kali di sana. Yes, jadi sekarang ini saya jawab challenge dari Bang Dava Tutorial. Terima kasih. Jadi ada ide untuk konten. Sekalian juga ini tujuan saya bikin vlog ini ikutan berpuasa dengan kalian di hari pertama ini, saudara-saudara saya yang beragama muslim yang menjalankan ibadah puasa sekarang. Tujuan saya tuh supaya untuk menyemangati kalian gitu, saudara-saudara. Jadi kalian semangat juga puasanya hari pertama. Biasanya katanya hari pertama yang paling berat, jadi semangat di hari pertama ini, saudara-saudara. Nanti selanjutnya juga semakin semangat sampai selesai. Oke, jadi ini sekilas info, saudara-saudara, karena saya kurang pengetahuan tentang kapan waktu yang tepat untuk sahur dan kapan waktu yang tepat untuk berbuka puasa. Dan saya ingat, saya pernah dulu lihat vlog yang orang yang tinggal di negara ini, dia puasanya jadi panjang karena siangnya lama begitu, karena terangnya lama. Jadi saya putuskan, tolong ini dimaklumi ya saudara-saudara. Okay. Saya kan tidak ahli agama, saya tidak tahu peraturan-peraturan agama Islam kayak bagaimana, dan saya tidak ada maksud buruk di sini untuk mengikuti ibadah puasa kalian. Maksudnya ini hari pertama, jadi saya ikut juga bersemangat dengan kalian menyambut Ramadan. Jadi saya putuskan tuh kita sahurnya tadi tuh sebelum matahari terbit, maksudnya sebelum matahari keluar, sebelum terang begitu. Jadi tadi malam itu Bapak RT sudah cek, karena di sini kan tiap hari tuh beda-beda jam matahari terbitnya dan terbenamnya tuh beda-beda. Jadi Bapak RT sudah cek tadi malam itu, katanya mereka dari Google bilang jam 6:30 matahari terbit. Tapi tadi pagi pas kita sarapan, karena tadi kan sarapan, Mika sarapan, saya dan Bapak RT kan sahur atau sahur. Jadi habis kita sahur Bapak RT cek lagi tadi, ternyata mataharinya keluar itu jam 6:48. Jadi kita tidak terlambat, kita tepat waktu. Jadi masih sempat. Dan menurut Google nanti mataharinya terbenam itu jam 8:30 malam, saudara-saudara. Jadi kalian bayangkan, kita punya puasa lebih panjang dari kalian. Wow. Doakan semoga kita bisa tahan ya saudara-saudara. Tenang saja saudara-saudara, kalau ada yang berpikir ini Bu RT ini cuma bicara depan kamera saja, nanti di belakang-belakang juga, nanti pas kamera off juga dia makan saja. Tenang, saya bukan tipe orang yang seperti begitu, karena saya ambil ini hal yang serius buat saya ya. Maksudnya ini masalah kepercayaan kalian, masalah kepercayaannya saudara-saudara saya yang muslim. Jadi kayak saya merasa kayak bagaimana ya, berdosa saja begitu kalau misalnya saya bilang A ke kalian, saya bilang saya puasa ke kalian, ternyata di belakang saya makan dan minum. Kecuali mungkin kayak bikin konten-konten yang memang kayak parodi, terus kita harus berakting tipu-tipu kayak begini begitu, terus atau kayak prank yang kita harus pura-pura gila di depan orang supaya orang pikir kita betulan ternyata prank kayak gitu-gitu. Nah itu bisa lah kita berakting tipu-tipu. Tapi kalau yang kayak sekarang ini yang saya bilang ke kalian saya berpuasa dan ternyata saya bohong di belakang,
saya tidak bisa kayak begitu, saudara-saudara. Apalagi ini kalian kan banyak orang nih yang nonton, terus kayak lebih ke saya punya beban batin saja begitu. Bagaimana sih mengungkapkannya? By the way, Bapak RT juga dia juga ikut berpuasa, jadi nanti kita lihat seberapa tahannya dia, seberapa lama dia bisa tahan. Sekarang dia lagi kerja, dia baru pulang antar Mika sekarang, dan saya juga baru selesai bersih-bersih. Jadi mari kita cek dulu nih, tadi pagi kita sahur makan apa sampai Mika pergi ke sekolah. Let's go. Kalian lihat nih, jam 6:09 pagi, masih gelap di luar. Sahur. Ini saudara, tadi saya terlalu beribut dengan roti-rotian dan tetean, jadi Mika juga ikut bangun. Biasanya dia bangun duluan dari kami berdua, tapi karena sekarang saya harus sahur sama-sama dengan kalian. Selamat sahur, saudara. Kalian nonton sambil lagi sahur sekarang, sama sahur. So, jadi kalian lihat sekarang jam 6.45 kan? Jadi kita masih punya 4 menit ya kalau mau minum Bapak RT. Oh, 2 menit lagi. Jadi matahari terbit itu jam 6.48. Lala, cepat-cepat minum, sudah 2 menit. Tinggal beberapa detik lagi kita harus stop dengan makan dan minum. Puasa dimulai. Yeay, akhirnya. Ya, salam tante. Ini anak RT lagi siap-siap mau ke sekolah. Ja, så even de jas aan doen. Oké. Yeay. Mika mau ke sekolah ya? Hipo terus. Mika anak manis. Mika lift sign ya, op school. Oké. Doei doei. Doi, Bapak RT yang antar. Doei. Karena saya tidak sanggup kalau saya yang antar nih, nanti tahun depan baru sampai di sekolah, Om Tante. Doi. Hah? Ja, Dingin sekali ini 0 derajat. Tidak sanggup. Jadi ini kalian lihat, saya mau kasih beres dulu ini barang-barang kotor yang ada di dapur ini, meja-meja semua mau kasih beres ini dalam rumah yang lagi inilah. Tadi ada roti-roti yang berhamburan, ampas-ampas roti tadi pagi pas sarapan. Jadi saya mau kasih beres, Bapak RT belum balik antar Mika. Jadi mari kita beres-beres. Jadi saya sudah selesai kasih bersih di dapur, sudah lap-lap ini sedikit meja, lap-lap sedikit saja saudara, karena sebentar akan kotor lagi kalau Mika pulang ke sekolah. Jadi sekarang saya mau vakum dalam rumah dulu supaya enak begitu kita bernafas ya saudara. Biasanya kalau saya beres-beres dalam rumah tuh saya harus sambil dengar lagu saudara, jadi semakin semangat begitu. Jadi kalian lihat saya kasih bersih-bersih saja tapi tanpa ada musik, cuma musik ting 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 ting, gitu saja. Yes, jadi itu tadi kita punya menu sahur saudara-saudara, sangat simpel sekali ya. Saya cuma makan roti, minum teh, Bapak RT juga roti, minum kopi. Terus Mika juga tadi dia sarapan makan roti sama minum air putih. Habis itu saya dan Mika mandi, terus Mika pergi ke sekolah. Habis itu saya kasih bersih dapur, kasih bersih lantai. Dan sekarang ini kita bercakap-cakap saudara-saudara. Saya bercerita dan kalian. Tadi itu saya lupa sama cerita ke kalian, ada cerita lucu. Jadi tadi kenapa saya bilang ini pertama kalinya saya puasa dengan caranya kalian, saudara-saudara saya yang muslim. Karena waktu saya puasa pertama kali itu sesuai dengan ajaran agama saya begitu saudara-saudara. Jadi waktu pertama kali saya puasa tuh waktu saya kelas 3 SMA kalau tidak salah. Itu waktu itu kita diwajibkan ya, saya dengan saya punya kakak sepupu, kita bertiga itu diwajibkan untuk berpuasa dan kita punya bapak gembala saudara-saudara.
Oh Tuhan. Dan kita punya puasa nih, ya ampun. Kita tidak pakai sahur, saudara-saudara. Jadi dari malam itu terakhir makan. Jadi besoknya tuh kita tidak boleh sentuh apa-apa sama sekali sampai nanti saatnya berbuka puasa. Jadi waktu itu betul itu pertama kalinya saya puasa, saudara-saudara. Dan saya belum pernah coba-coba sebelumnya. Maksudnya tidak pernah yang oh iya, saya mau coba puasa dulu nih pagi sampai siang. Tidak pernah kayak begitu. Jadi pas malam sebelum tidur tuh saya berusaha makan banyak ini, saudara-saudara. Pas bangun pagi, saya punya adik-adik, mereka makan terus pergi ke sekolah. Karena saya puasa waktu itu, jadi saya izin tidak pergi ke sekolah, saudara-saudara. jadi pagi-pagi bangun tuh lihat mereka makan, sarapan. Karena mungkin kita punya sistem tubuh kan, dia juga sudah hafal ini jam segini tuh harus kita sarapan, terus jam segini makan siang, jam segini makan malam dan segala macamnya. Dia punya snack atau minum atau segala macam itu. Mungkin tubuh sudah otomatis dia rekam kita punya kegiatan sehari-hari kayak begitu. Jadi pas bangun itu saya lihat saya punya adik-adik dorang sarapan. Ih kayak astaga, padahal baru bangun, baru sarapan. Sudah lemah, saudara-saudara, sudah lemah. Kayak oh Tuhan, ini bagaimana nih, masih pagi, belum sampai sore. Oh, no. Jadi abis jam sarapan aman, rasanya aman. Tapi nanti pas siang, oh itu paling berat, saudara-saudara, pas jam makan siang. Saya ingat itu karena kan kita harus masak, terus nanti bawa ke rumahnya gembala, terus nanti kita buka puasa sama-sama. Jadi waktu itu makanan segala macam yang ada di dapur, siang-siang itu saya lihat kayak ya ampun Tuhan, kayak saya mau pingsan. Tidak sanggup kayak lihat makanan semua tuh enak, dia punya aroma tuh semua enak yang kayak cepat sudah dia buka puasa, tidak bisa tahan. Dan astaga, pokoknya tidak bisa sama sekali begitu. Oh my god. Ya ampun, saya kalau ingat itu, jadi sampai saya keringat yang besar-besar seumur hidup saya tidak pernah punya keringat yang kayak begitu. Yang orang bilang apa, keringat jagung itu, betul-betul saya punya keringat itu keluar. Wow. Sampai waktu itu saya dapat suruh mandi, jadi saya mandi habis mandi juga tidak bisa, masih pakai handuk ini, lewat dapur itu cium aroma makanan tuh kayak saya mau pingsan begitu. Saya kalau ingat, bikin ya ampun parah sekali saya. Padahal saya punya kakak sepupu 2 nih, mereka santai-santai saja. Saya waktu itu kayak ya ampun Tuhan, cepat sudah buka puasa, cepat, tidak bisa tahan, godaan terlalu besar. Akhirnya saya paksa tidur supaya maksudnya niatnya tuh supaya habis itu bangun langsung siap-siap untuk makan begitu kan. Tidak bisa tidur, saudara-saudara, tidak bisa ketiduran karena ini otak cuma isi makanan, ya ampun. Padahal biasanya kalau saya tahu tidak puasa itu kayak terlambat makan juga, tidak terlalu yang sampai keringat dingin, sampai keringat jagung segala macam. Cuman mungkin karena di saya punya kepala nih puasa yang artinya tidak boleh makan, tidak boleh minum. Jadi oh Tuhan, saya tersiksa sekali. Jadi singkat cerita, akhirnya saatnya sudah mau berbuka puasa. Jadi kita pergi ke rumahnya gembala, antar makanan-makanan yang sudah dimasak di rumah dan segala macam. Terus di rumahnya gembala juga kan mereka siapkan makanan segala macam, pisang goreng, teh. Terus saya pikir tuh nanti sampai di sana tuh kita langsung makan, saudara-saudara. Ternyata kalian tahu apa? Kita masih ibadah dulu, saudara-saudara. Masih ada khotbahnya. Sama waktu itu tuh saya kalau ingat, ya ampun betul-betul memalukan. Jadi pas sudah selesai ibadah ini, pas sudah mau makan, berdoa untuk makan itu, saya dalam hati, please cepat sudah selesai berdoa. Baru ini kalian tahu, pas kita lagi berdoa untuk makan nih, pisang goreng di atas meja dengan sambal, dengan teh panas. Kayak dia punya aroma tuh masuk sampai ke dalam lambung gitu, saudara-saudara, kalian tahu. Tuhan, saya kalau ingat kembali waktu masa-masa itu, oh Tuhan. Jadi waktu itu gembala berdoa atau saudara-saudara, dan saya tidak bisa sekali tahan. Tapi saya dalam hati nih, kuat Lita, kok tahan ini sedikit lagi selesai, jangan sampai nih gembala tahu kok iman lemah. Jadi yang lain ini lagi serius berdoa, saya nih cuman dalam pikiran tuh cuman ini abis berdoa nih saya akan makan pisang goreng yang di atas meja, dikasih habis terus makanan-makanan yang ada di dapur tuh. Saya makan sebanyak mungkin.
betul-betul ya saat itu saudara. Jadi pas Amin tuh Gembala kaget, Gembala dan ibu Gembala tuh mereka kaget. Ini tuh kenapa ya? Jadi saya juga pikir yang kayak, kenapa saya begini sekali? Oh my god. Jadi langsung mereka cepat-cepat kasih minum saya teh sama makan pisang goreng. Itu tuh langsung yang ngerasa kayak lega sekali akhirnya makan. Betul-betul waktu itu tuh ya ampun, saya tidak habis pikir dengan saya punya diri saat itu. Tidak pernah terjadi sebelumnya tahu saudara-saudara, dan itu pertama kali dan terakhir kalinya saya kayak begitu saudara-saudara. Karena abis itu waktu saya kuliah juga kan, waktu itu saya juga anggota LPMI, Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Jadi pernah juga saya satu kali juga ikut puasa, waktu itu puasa untuk menjelang Paskah kalau tidak salah ingat. Jadi waktu puasa yang setelah saya kuliah itu lebih santai lah saya puasanya. Memang terasa laparnya dan segala macam, tapi tidak terlalu yang sampai saya mandi keringat kayak orang yang tidak bisa hidup lagi begitu saudara. Jadi puasa yang kedua kalinya waktu saya kuliah itu sudah lebih santai begitu, mungkin karena saya tidak terlalu pikirkan tentang saya sekarang lagi puasa, karena waktu itu kan kita sibuk juga dengan tugas-tugas segala macam, jadi tidak terlalu pusing lah pikir aduh ini saya puasa ini cepat sudah makan, tidak kayak gitu. Cuma yang waktu pertama kali saya puasa ya ampun, itu tidak pernah hilang di saya punya ingatan, itu dia punya setiap detailnya tuh ada. Sungguh memalukan saudara, tapi ya itulah pengalaman ya saudara-saudara. Jadi saya rasa puasa kali ini nih saya bisa saudara-saudara, bisa sampai nanti kita buka puasa. Mungkin nanti saya terlihat letih lesu lemah, tapi saya rasa saya bisa tahan saudara-saudara. Dan karena ini saya cuman ikut untuk menyemangati kalian yang berpuasa juga di hari pertama. Jadi ini juga kan saya juga kan tidak tahu banyak tentang ajaran agama saudara-saudara saya yang muslim. Saya cuma mengikuti puasanya saja yang tahan lapar dan haus. Jadi buat kalian saudara-saudara yang menjalankan ibadah Ramadan sekarang, kalian jangan lupa, jangan cuma puasa, sholatnya juga 5 waktu ya toh, supaya lebih lengkap begitu kan. Tuhan juga lebih senang kan kalau semua yang dia perintahkan kalian jalankan. Oke? Jadi sekali lagi kami ini berniat untuk memberikan semangat buat kalian di hari pertama kalian berpuasa, dan sampai selanjutnya kalian semangat terus sampai selesai. Oke? So, sesi baca cerita nih selesai dulu. Ini saya mau berjoget dulu saudara-saudara. Jadi ini setiap waktu ini saya mau isi dengan sesuatu begitu supaya cepat berlalu gitu kan saudara-saudara. Jadi sekarang ini karena saya dengan Kakak Ina kita udah janjian, kita dua mau collab itu joget lagu apa, iko-iko ke barang apa itu. Tenang, itu bukan joget-joget yang vulgar bagaimana. Jadi sekarang saya mau joget dulu saudara-saudara. So, Mika baru pulang sekolah om tante, dan di luar hujan es. Kita ngos-ngosan. Saya harus pegang payung, angkat tangan karena Mika di Bapak RT punya pundak. Bapak RT masih kuat. Loyal. No. Apa? Udah anak lagi. Saya juga buka dulu ini. Cuaca dingin jadi kita tidak bisa pakai baju ini saja, lihat tuh udah lama. So, tante lihat itu anak Ete baru selesai makan yogurt, jadi habis ini dia mau pergi tidur, dia harus minum dulu itu dia punya minuman. Dan kalian lihat di sana, biasa kalau saya siang-siang kalau mau edit video, saya sambil ambil air dari keran untuk minum, jadi saya harus taruh situ supaya saya tidak macam-macam ya saudara-saudara. Saudara-saudara, Mika punya sisa minum nih, dia belum kasih habis. Godaan. Jadi ini saya baru selesai saja kasih tidur Mika dan pakai pelembab sedikit supaya bibir tidak terlalu kering karena tidak minum sama sekali nih saudara-saudara. Jadi sekarang ini saya mau edit memang ini vlognya yang sampai sekarang ini, yang sampai saat ini saya lagi bicara dengan kalian, supaya sebentar nanti tidak tahu nanti pas Mika bangun saya bikin video lagi atau tidak, atau nanti sekalian pas kita mau buka puasa baru saya lanjut videonya lagi supaya saya bisa edit, supaya nanti tinggal sisanya, maksudnya supaya tinggal sisanya nanti, jadi tidak lama pas saya edit, tidak dari awal sampai selesai, supaya tidak terlalu makan waktu, nanti malam bisa langsung secepatnya saya selesaikan dan besok saya upload begitu saudara. Besok sudah bisa dipublish di vlog maksudnya, waduh ini pikiran bagaimana nih, di YouTube maksudnya, supaya bertepatan dengan hari pertama Ramadan. Tante lihat ini anak
RT baru bangun. Lihat. Bapak RT sudah bikin kadapu minuman. Minuman apa? Ambilkan dia air, ya? Apa? Papa, Mama mati lagi. Apa? Mama met het tutje. Pakai Mika. Sulap. Nee. Sulap. Nee, Mika, het is klaar. Sekarang Mbak PT lagi mau masak nasi buat Mika punya makan malam. Sekalian kita juga sih. Jadi nanti sebentar habis Mika makan malam, Mika tidur baru saya masak. Mbak PT kasih tidur Mika baru saya masak untuk kita dua punya buka puasa. Dan lihat itu sama si sementara edit. Lihat ini anak bapak lagi main itu, jadi-jadian, kejar-kejaran. Ini dingin di luar baru dong dua sibuk. Padahal ini tadi turun hujan es, sekarang sudah matahari bersinar terang, jadi tidak ada sisa-sisa. Cuma dingin saja. Hey. Oh, yang 725 dan di luar masih terang. Mbak Pertende tutup horden supaya kelihatan gelap-gelap. Itu juga sana masih terang, kalian lihat. Jadi kita belum bisa makan. Jadi tadi kalian tahu Mbak Pertende cuma bolak-balik ini cium dia punya bekas kopi tadi pagi. Mbak Pertende bilang katanya ini kenapa waktu kayak semakin kesini semakin terasa lama. So jadi sekarang ini saya mau masak ini udang sama labu siam ini untuk saya dan Mbak Pete punya makanan buka puasa. Karena tadi sudah masak nasi untuk Mika makan dan masak sekalian untuk kita berdua juga. Jadi sekarang saya bersiapkan ini. Masih 1 jam lagi saudara-saudara. Semangat. Ini 1 jam. Walah, saudara-saudara kalian lihat ini kita punya makanan buka puasa. Ini saya campur semua satu kali supaya terulang-ulang memasak ini saudara-saudara. So, saudara-saudara, jadi sambil tunggu udang dengan labu siam itu matang, saya mau siapkan ini untuk minum Milo, es Milo saudara-saudara. Jadi ini saya punya susu kental manis sama Milo. Kita mau bikin es Milo. Kebetulan ini saya punya susu kental manis sudah lama nganggur, belum dibuka-buka. Akhirnya sekarang kita buka dia. Suatu kebetulan saudara-saudara, ini kan tadi dia punya penutup sudah terlepas. Dan kalian lihat ini penutup Nutella pas, Nutella yang kecil yang bentuk gelas itu. Wow. Jadi sekarang kita singkirkan, tinggal tunggu saatnya berbuka, baru nanti kita eksekusi. Nah, saudara-saudara, sekarang ini jam 8:41 malam. Bapak LTD baru mau turun, maksudnya ini tangga baru bunyi. Jadi sekarang nih saya mau bikin es Milo. Lihat ya. Dia ambil dia punya roti. Saudara-saudara, jadi biarkan dia punya es meleleh nanti supaya betul-betul dingin. Minta saya tunggu Bapak RT turun tuh sampai pas mulai nyut-nyut saudara-saudara. Karena sudah lapar sekali tuh. Baru saya punya mata nih sampai kayak kabur-kabur gitu, kayak sampai sekarang masih blur karena saya belum minum sama sekali, belum makan sama sekali. Jadi sekarang saya mau minum. Selamat berbuka puasa. Saudara, akhirnya kalian lihat di sini. Berdoa dulu dong. Ih, sampai lupa dia berdoa, saudara. Amin. Selamat makan, saudara. Selamat makan. Selamat buka puasa. Selamat berbuka puasa, saudara-saudara. Akhirnya. Ini tadi saya tidak tahu rasanya bagaimana karena saya tidak pakai garam. Ik heb geen zout in. Jadi tadi ini sayur dengan udang nih saya cuma pakai kaldu sayur 1 blok. Saya tidak pakai garam sama sekali, sama pakai gula sedikit. Jadi saya tidak tahu rasanya bagaimana. Saya tidak coba tadi ya, saudara-saudara. Minum lagi dulu. Kita makan saudara-saudara. Ik moet zeggen,
Ik had geen dorst. Ik had alleen maar heel erg honger. Mbak Pete bilang dia tidak haus, dia cuma betul-betul lapar. Aneh, orang itu biasanya paling haus daripada lapar. Tapi memang kalau puasa kayaknya kita lebih rasa laparnya sih memangnya. Tapi kan setahu saya kebanyakan orang kalau buka puasa pasti minum dulu baru makan. Mbak Pete ini dia makan dulu, sebisanya kok tidak haus. Ini roti Mbak Pete bikin ini nih, lihat bolong-bolongnya ini kan tempatnya sosis. Dia baru kasih keluar dari oven, dia taruh di kompor. Dorong Mika punya kursi dan dia naik, dia cungkil-cungkil tuh sosis makan satu-satu. Jadi saya angkat taruh di atas meja sini dan dia duduk dengan santainya. Padahal Mbak Pete ini tadi pas dia selesai kerja, dia turun, dia bilang dia lutut-lutut longgar. Kalau kita tahan lapar begini, kayak puasa terus kita tahan lapar sekali, itu makanan apapun tuh tetap terasa enak saja. Biar mungkin cuma makan nasi pakai gula atau nasi pakai garam, pasti rasanya enak saja karena akhirnya kita bisa makan gitu kan saudara-saudara. Jadi kita lebih gampang bersyukur begitu. Jadi ini lagi salah satu pelajaran hidup sekarang ini. Ya ini lumayan beruntung karena bukan pas summer Ramadannya. Kalau pas summer Ramadan berarti buka puasanya mungkin jam 10 atau jam setengah 11 malam. Karena terangnya lama, terangnya tuh dari sekitar jam 4:30 subuh sampai malam itu jam 10 sampai jam setengah 11 malam. Bahkan ada yang sampai jam 11 malam tuh masih terang. Cuman mataharinya sudah terbenam. Itu tuh, bayangkan kalian tahan lapar dan haus selama itu. Saya masih mau lanjut makan, tapi kalau saya yang makan kan tidak menarik buat kalian. Ya sudah Mbak Pete tutup. Akhirnya kita sudah buka puasa. Selamat berbuka puasa sekali lagi. Semangat puasanya saudara-saudara. Semangat untuk Ria, Anissa, Indrasari, Elsa, Ribi, Mada, Asri, Asis, Alif. Semangat kalian puasanya ya. Saya punya sahabat-sahabat yang ada di Sorong, di Manokwari, di Waisai, di mana di Jakarta juga. Papatnya tutup. Saya tutup saudara-saudara. Makasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Semoga kami cukup